Nikita Mirzani mempunyai 3 anak ya, namun kita tahu sendiri bahwa sekarang kok kondisi Nikita Mirzani sedang berada di dalam tahanan dan jauh dari sang anak. Itu gimana sih Bu, mungkin ketika sang anak jauh dari ibunya, apalagi juga kita ketahui bahwa ibunya single parent, apa dampak yang didapat oleh sang anak gitu Bu? Kita lihat kedekatan dari anak itu dengan ibunya. Lalu ada kenapa ibunya jauh? Apakah karena sesuatu yang memalukan atau karena sesuatu yang dia jadi pahlawan atau bekerja suatu job yang bagus? Lalu juga anaknya sedang bermasalah atau tidak? Jelas kok, misalnya anaknya dalam keadaan tenang, lalu di situ ada pamannya, ada bibinya, dan biasanya dia dengan paman bibinya, maka efeknya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya di situ dia juga merasa kecewa, paman bibinya juga kurang dekat dengan dia, maka dengan sendirinya itu akan jadi masalah bahwa akhirnya dia perlindungan ibunya. Jadi di sini kita lihat sampai seberapa jauh dia membutuhkan ibunya dibandingkan dengan apakah kebutuhan terhadap ibu itu sudah teratasi oleh pamannya, oleh bibinya, oleh neneknya, atau siapa saja serumah. Jika sang anak sangat dekat ya, apalagi kan juga punya 2 anak cowok ya, itu gimana Bu? Kalau memang kondisinya sangat dekat dengan sang ibu, apa yang didapat dampaknya? Kalau sangat dekat, jelas itu merupakan suatu stres yang luar biasa. Tapi di sini kan kita tidak melihat suatu kedekatan yang sangat. Kalau sangat, jelas kehilangan, kesedihan yang berkepanjangan, apalagi karena ditangkap, ditahan. Jadi dengan sayangnya, dia juga membayangkan ibu saya bukan hanya jauh, tapi jauh dengan penderitaan pada dirinya, pada ibunya. Oke Bu, artinya perlu peran orang-orang terdekat dalam hal pendekatan kepada sang anak ketika ibunya dalam permasalahan hukum. Ya, sebaiknya begitu. Sebaiknya kita lihat anaknya dalam keadaan stres, perlu ada pendekatan. Oke Bu, biasanya dampak apa sih, psikologi apa kepada sang anak ketika orang tua berhadapan dengan permasalahan hukum nih? Besar nggak sih dampaknya, pengaruhnya terhadap anak mungkin di lingkungan atau secara psikologis? Karena itu tergantung masalahnya, tergantung bagaimana dia memandang masalah itu, tergantung lingkungan. Misalnya, apakah kawan-kawannya mengejek, atau kawan-kawannya menganggap itu tidak masalah, atau kawannya menganggap melihat dari segi keberanian ibunya, atau apa. Jadi kita tidak bisa mengatakan secara persis itu masalah, tapi kita bisa, ini masalah, besar kecilnya tergantung pada permasalahannya dan hubungan antara anaknya dan ibunya, dan termasuk lingkungan, misalnya bully oleh lingkungan. Oh, artinya tidak secara langsung berpengaruh kepada sang anak ketika mungkin masalahnya enggak buruk gitu buat si orang tua ini ya? Berpengaruh, tapi besar tidaknya itu bervariasi. Ya tapi kan ibunya ini kan terdakwa ya, maksudnya kan tersangka juga, terdakwa juga. Nah, efeknya nanti ke anak itu mungkin ke sekolah gitu, gimana Bu? Ibunya kan orang yang cukup sering ribut ya. Jadi dalam hal adanya keributan sudah terbiasa, walaupun dengan adanya penangkapan ini tidak seperti biasanya hanya sekedar ribut, tapi ribut plus sebagai terdakwa plus masuk tahanan. Atau mungkin anak Bu, tapi apa mungkin anak-anak menganggap mungkin orang tuanya berhadapan dengan hukum tapi menganggapnya sebagai pahlawan mungkin karena mungkin memperjuangkan sesuatu ini atau yang gimana? benar gitu Bu. Ini yang perlu kita bandingkan. Jadi berpisah sebagai seorang pahlawan ibunya, atau berpisah sebagai seorang jahat, lalu bagaimana lingkungannya, itu semua akan ikut mempengaruhi. Misalnya dalam hal ini mungkin tidak akan melihat sebagai seorang pahlawan, tapi ada poin pahlawannya, di mana akhirnya kita mengungkap sesuatu yang dianggap sebagai suatu keberanian, yang dianggap disenangi juga oleh netizen, kan ternyata disenangi apa yang dia ungkap. Nah, itu Artinya kan secara langsung itu
anak-anak juga pikirannya ngikutin ya apa yang netizen sekarang ungkapan. Mereka kan mendukung ya secara nggak langsung kepada Nikita. Apakah itu menjadi kebanggaan buat sang anak atau seperti apa? Anak-anak kan salah satu di antara netizen. Jadi umumnya kalau netizen rata-ratanya menganggap wah itu kebanggaan, maka anaknya umumnya juga sama. Ini poin kebanggaannya. Walaupun ada poin kurangnya juga. Bu, meskipun NM sekarang posisinya menjadi terdakwa dan tersangka, namun circle di sekelilingnya ini mendukung penuh, mendapatkan banyak dukungan. Artinya di sini tetap didukung gitu Bu, karena mencari kebenaran. Nah, Ibu sendiri mungkin melihatnya secara psikolog itu gimana ketika orang yang benar namun ditempatkan di tempat yang salah gitu Bu? Sekarang kita lihat sebagian menganggap Nikita tetap salah, sebagian menganggap Nikita benar. Jadi di sini masih ada Pro beda kontra. pendapat, ada pro dan kontra. Nah, Karena itu anaknya melihat dari segi mana, dan anaknya mendapatkan bisikan dari yang lain dalam segi apa. Kan kita belum tahu, kita karena anaknya kurang banyak berbicara, kurang banyak memberikan pendapat. kalau Ibu mungkin melihat kasus ini gimana sih Bu? Apakah di pihak benar atau salah sih Bu, mungkin Bu, ini Bu konteksnya? Kalau kita lihat dari apa yang diberitahukan, terkesan bahwa ada salahnya dan ada benarnya, tapi yang dianggap sebagai pahlawan atau dianggap sebagai suatu kelebihan dari kita yang disenangi netizen adalah berani mengungkap adanya rekaman di mana masyarakat anti terhadap sistem rekaman sogok menyogok itu kan. Jadi mengungkap adanya sogok menyogok kan netizen kan senang. Jadi itu yang membuat dirinya naik.